Kamis 24 Agustus 2023 saya merescue biawak air yang sudah tak berdaya. Akibat ditangkap oleh seorang manusia dan diikat 4 hari tidak makan dan tidak minum. Bayangkan 4 hari diikat tanpa makan dan minum, kepanasan dan kedinginan hingga hampir sekarat. Saat sudah sekarat, biawak itu dibuang dan ada anak-anak yang melaporkan ke saya. Saya langsung menuju lokasi dan melihat biawak itu yang sudah tak berdaya, lalu segera menolongnya. Biawak ini sudah dalam kondisi sangat lemas akibat diikat 4 hari tidak makan dan tidak minum. Lalu saya suapi ikan kecil supaya tenaganya bisa kembali pulih. Namun untuk menyuapi biawak ini sangatlah susah karena mulutnya susah untuk dibuka. Tapi ini harus tetap dilakukan karena ia sudah tidak ada energi sama sekali. Bahkan untuk membuka kelopak matanya saja biawak ini tidak bisa dan ia sangat-sangat lemas. Jadi untuk siapapun yang menonton video ini, tolonglah sadar, binatang pun punya nyawa. Mereka bisa merasakan sakit, bisa merasakan lapar. Mereka pun sama dengan kita. Ya, sama-sama ciptaan Tuhan. Lalu kenapa kita yang katanya makhluk paling berakal dan mulia dengan seenaknya menyiksa makhluk lain tanpa alasan yang jelas? Hanya karena mereka seekor hewan, bukan berarti mereka sebatas benda. Kemanusiaan diuji bukan hanya dari relasi sesama manusia, tapi tentang apa yang hidup selayaknya. Semua makhluk pada dasarnya sama, punya hak hidup di dunia ini. Jam sumpit nih. Kayak dikumbah. Enggak. Jadi kia mah mal madang-madang. Enggak mau. Sama lihat sih. Kayaknya roh. Anak Itu sih nama beok musok makanan bangkong di harapan imah orang ditewak terus teh dis 2 poe pada mau di Paraban kita mau di akan ada di Italia dis leuh kitchen pae laukna pae bayawakna geus teu bisa naha. Jadi 3 poe teh 2 poe ibaratnya di Italian teh teu baranghakan teh jam BG sapoe teh baranghakan kan leuleus. Jadi kumbah. Itu jam lainnya kan dikumbahnya. Kira nusa sih. Anu bian. Enak aja ngajak menajak oh. Itu dah. Tahu. jadi bisa ngelap tanah tanah Tahu. Teu baranghakan geus 3 poe. Di Italian teh kitu jadikeun tontonan. Jadi sama model Jadi sama model bingkus newak bayawak Italian 3 poe teu baranghakan. Geus leuleus dilepaskan atau ada gitu masa rajeng bohong. Nungguan heula ka nah. Kudu nama ulah kitu. Da urang ge mun dikitukeun pan salah. Jaliran geus kieu kan. Ngajak mabanya. Ini di yang kuatan kucing karakternya. Karunya. Abayu. Wah, dia gembar. Jadi kage aku bulan aku. Yo, sekarang tikene. Abayu bisa. Oke, biawaknya sudah dikasih makan sama ikan. Semoga cepat sembuh. Nanti kalau sudah sembuh dilepaskan lagi ke alam liar. Ke alamnya. Iya. Biawak dikasih. 20 Agustus ditangkap lalu diikat katanya buat hiburan.
dan tanggal 24 dilepaskan katanya karena sudah sekarat. Pinter banget ya kelakuan Human plus 62, diikat buat tontonan, gak makan sampai 4 hari hingga lemas kayak begini, gak bisa ngapa-ngapain. Lalu ada anak-anak yang melapor dan saya merescuenya. Lalu sudah disuapi ikan 1 ekor karena kondisinya sudah benar-benar lemas. Nah, harapan hidupnya mungkin 50 hidup lagi, 50 mati. Kenapa sih orang pada jahat-jahat banget sama hewan, giliran dirinya diganggu gak mau. Biawak itu sebagai pengontrol populasi ular di alam liar. Tidak hanya ular, dia juga memakan kodok buduk juga, bangkai juga. Nah, makanya biawak itu berperan penting di alam. Kalau sudah begini dibuang, hebat banget. Jangan jahat-jahat ya sama hewan kalau kamu merasa dirimu manusia, karena manusia punya pri ke manusiaan dan kehewanan. Kondisinya benar-benar sekarat ya, jadi tidak bisa berjalan karena saking lemasnya tidak makan hingga 4 hari. Dia minum. Dia minum. Semoga energinya cepat pulih. Kondisinya masih lemas. Udah dikasih ikan 2 ekor juga. Alhamdulillah udah bisa makan sendiri. Alhamdulillah udah bisa makan sendiri. Di sini saya coba memberikan ikan kecil, ikan jeler kecil kepada biawak tersebut. Nah, dan alhamdulillah biawak tersebut sudah mau merespon makanannya dan memakan. Ini suatu kebahagiaan ya, karena biawak ini ada perubahannya dari yang tadinya lemas menjadi sudah bisa makan sendiri. Nah, namun dia belum bisa berjalan secara lincah dan masih sempoyongan ya, jadi masih harus dirawat. Terkadang setelah ia makan, ia pingsan lagi. Sebenarnya biawak ini adalah biawak yang sering main di halaman rumah saya, memakan kodok buduk dan memakan serangga lain. Tapi pada tanggal 20 Agustus 2023 ada seseorang yang menangkap biawak ini, lalu dibawanya, dan biawak ini diikat dan jadi tontonan anak-anak. Biawak ini kepanasan dan kedinginan karena kebetulan cuaca yang terjadi di tempatku itu kemarau panjang. Jadi kalau siang tuh panas banget dan kalau malam tuh dingin banget. Jadi biawak ini makin lemas karena selama diikat 4 hari dia tidak makan dan tidak minum, sehingga kondisinya benar-benar lemas dan seperti mau mati. Lalu saat dia sudah sekarat, ada ibu-ibu yang melepaskan ikatannya dan biawak tersebut dilepaskan karena ia sudah sangat sekarat biar tidak mati di sana dan bau bangkai di sana. Sementara pelakunya tidak ada tanggung jawab sama sekali. Ia hanya menangkap lalu diikat dan sudah lepas tangan, membiarkan biawak itu
kelaparan berhari-hari hingga hampir mati. Lalu pada tanggal 24 Agustus 2023 ada anak-anak kecil yang datang ke rumahku. Dia memanggil-manggilku, katanya ada biawak yang sudah sangat lemas. Lalu aku langsung datang untuk menolongnya. Pas saya datang ke lokasi, biawak tersebut sudah sangat lemas dan sekarat. Ia benar-benar tidak ada energi untuk bergerak. Hari demi hari saya rawat dan ia sudah bisa merespon makanannya. Saya rutin memberinya ikan jeler kecil karena ukurannya yang kecil, jadi ia mudah untuk memakannya. Ikan itu saya dapat hasil mancing sendirian di sungai. Untungnya ia sudah bisa merespon makanannya. Akan tetapi ia masih belum fit secara total karena ia masih sempoyongan. Asal kalian tahu, biawak berperan penting dalam ekosistem. Kehadiran biawak akan mengontrol populasi ular, populasi tikus, bajing, serangga, kepiting, katak, kodok, dan banyak lagi. Ia memakan bangkai juga. Jadi kalau ia hilang, jangan salahkan. Nanti hama akan membludak atau ular-ular akan masuk ke pemukiman. Yang dirugikan juga kan kita sendiri, manusia. Jika kalau kalian pikir ia rakus terhadap ikan, itu salah besar. Karena di alam bebas ia tidak akan membuang-buang energinya sia-sia untuk menangkap ikan sehat. Ia hanya memakan ikan yang mati atau sudah menjadi bangkai. Jadi ia tidak menghabiskan energinya untuk menangkap ikan yang begitu lincah. Ia lebih memilih makanan yang mudah didapatkan seperti memangsa katak, memangsa tikus, kepiting, udang, hingga ular. Bahkan telur ular pun bisa ia sikat habis dengan penciumannya yang dahsyat, menjulurkan lidah dan mengendus telur-telur ular. Jadi ingat ya, ia memang memakan ikan, tapi tidak serakus apa yang Anda pikirkan. Sebelum manusia diciptakan, hewan sudah lebih dulu ada di bumi ini. Dan fungsi satwa liar itu diciptakan juga untuk menyeimbangkan bumi. Jika salah satu spesies hilang, maka ekosistem pun tidak akan berimbang. Jadi masing-masing sudah ada porsinya, cuman manusianya aja yang serakah. Kalau manusia tahu arti dan fungsi mereka sebagai manusia diciptakan, ya gak akan mengganggu yang bukan haknya. Satwa liar itu punya hak di bumi ini. Dan fungsinya balik lagi ke kita. Jadi ketika kita mengganggu keberadaan mereka, maka yang dirugikan juga kita, manusia. Dan secara agama pun, apa yang dilakukan manusia apapun, maka dampaknya akan balik lagi ke kita sendiri, ya manusia. Jangan mentang-mentang kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna dan berakal, dengan mudahnya menyiksa makhluk lain. Seperti kisah biawak ini yang sering berkeliaran di depan rumahku. Ia sama sekali tidak mengganggu, tapi ia ditangkap dan diikat selama 4 hari. Dibiarkannya hingga mati. Ya, dia akan mati jika tidak kutolong. Yuk sadar untuk tidak lagi menyiksa satwa liar dan satwa-satwa lainnya. Mari hidup berdampingan tanpa saling ganggu. Nabi Muhammad SAW
terdapat kisah nyata yang mengingatkan umatnya tentang pentingnya perlakuan baik terhadap makhluk hidup. Kisah ini berkaitan dengan seekor kucing. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Wanita tersebut mengurung kucing tanpa memberinya makan atau membiarkannya mencari makan sendiri. Akibatnya, kucing tersebut mati kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak dia biarkan makan dari tumbuh-tumbuhan bumi hingga mati kelaparan. Dalam hadis lain, Nabi juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya kepada seorang pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan dengan air yang dia ambil dengan sepatunya. Dari kisah di atas, kita diajarkan bahwa Islam sangat menekankan perlakuan baik terhadap hewan. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan dengan baik. Kesalahan dan kelalaian dalam memperlakukan hewan dapat berakibat fatal di akhirat nanti. Semoga biawak ini segera sembuh dan bisa kembali dilepas liarkan untuk menjalankan peran ekologisnya di alam liar. Yuk sama-sama mulai sadar untuk lebih menyayangi sekitar kita dengan hidup berdampingan bersama satwa liar sekitar, karena hak satwa liar adalah hidup bebas dan menjalankan peran ekologis untuk bumi dan manfaatnya untuk kita sendiri sebagai manusia. Jika mereka diganggu, maka dampaknya juga akan kembali lagi ke manusia itu sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah, hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik padanya. Biawak ini mulai bisa berjalan pada tanggal 9 September 2023 yang sebelumnya tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, semoga kondisinya lekas membaik secara fit dan bisa berlari cepat supaya bisa dilepas liarkan. Nah, dari yang tadinya tidak bisa berjalan sama sekali, ia sudah mulai bisa berjalan. Dan kalau sudah sehat secara 100%, ia bisa berlari, maka akan dilepas liarkan. Berfirman dalam surah An-Nur ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Tidakkah engkau tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Saudaraku, apakah kita sadar bahwa kita telah menghentikan mereka dari bertasbih dan memuji Allah dengan alasan yang tidak jelas? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik.